Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sambil menunggu diresmikannya pemain yang keluar dan juga masuk pastinya di Manchester United, ya gue juga baca di banyak kolom komentar ya. Terima kasih Sobat Football United yang memberikan pendapatnya secara sopan juga, bahwa ya ini masih rumor, berita, kabar, kapan ada resminya. Well, dari informasi yang gue dapatkan memang masih belum ada peresmian ya pemain yang cabut ataupun juga pemain yang datang untuk skuad utama Manchester United. Tapi di channel Football United seperti periode sebelum-sebelumnya juga, terutama di kegiatan jendela transfer, gue selalu memberikan update ya terkait dengan situasinya. Dan ini juga yang akan gue lakukan, dan sumbernya tidak main-main ya, sumbernya dari The Athletic. Ini media yang sangat-sangat kredibel, di mana di The Athletic ini memberikan update sebenarnya bukan hanya terkait dengan Manchester United, tapi juga klub-klub lain di Liga Inggris. Cuman ya, gua fokusnya hanya kepada Manchester United. Apa yang terjadi selama sepekan terakhir ya, beberapa pekan terakhir. Oke, langsung saja. Matheus Cunha diperkenalkan sebagai rekrutan pertama Manchester United pada musim panas ini setelah menyelesaikan kepindahannya senilai 62,5 juta pounds dari Wolverhampton Wanderers, dengan Jason Wilcox ya yang mengambil jabatan baru sebagai football director, dan ini juga dilakukan dengan pengumuman di Manchester United. Manchester United sendiri juga masih dalam negosiasi dengan Brentford untuk Bryan Mbeumo setelah mengajukan tawaran pembukaan sebesar 45 juta pounds ditambah 10 juta pounds sebagai add-ons pada awal bulan ini. Jadi memang sudah dilakukan atau dimulai prosesnya, walaupun masih belum selesai ya. Pilihan Mbeumo adalah bergabung dengan Manchester United, meskipun Tottenham Hotspur berharap dapat membujuknya untuk mengikuti head coach Brentford Thomas Frank yang pindah ke Tottenham Hotspur. Lalu di kabar lainnya juga, klub tersebut menyetujui kesepakatan senilai 1 juta pounds untuk bek berusia 16 tahun Harley Amsden-James dari Southampton pekan lalu. Ini juga melanjutkan kebijakan dalam mengejar dan juga berinvestasi kepada bakat di level akademi ya, di bawah Jason Wilcox yang bekerja di klub tersebut pada tahun 2023-2024 sebelum bergabung dengan Manchester United. Berapa banyak kegiatan di bursa transfer yang akan dilakukan Manchester United untuk membuat squad lebih bersahabat dengan Ruben Amorim. Ditulis di sini, sistem 3-4-2-1 milik Ruben Amorim terkenal dengan pertahanan 3 orang dan menggunakan back sayap, tetapi Manchester United memiliki pemain yang relatif lengkap di posisi tersebut. Cunha jika direkrut, Mbeumo bisa dibilang lebih cocok untuk peran dalam posisi nomor 10 daripada sebagian besar opsi Manchester United yang ada di posisi tersebut, karena akan menjadi peningkatan. Keduanya juga memiliki pengalaman bermain di depan, tetapi mengingat Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee hanya mencetak 17 gol di semua kompetisi musim lalu, penyerang tengah tetap menjadi area yang jelas perlu ditingkatkan. Pasangan lini tengah Amorim dituntut untuk mampu menempuh jarak yang jauh dalam pertandingan dan dapat diperkuat juga ya, mengingat tuntutan fisik dari posisi tersebut. Tetapi posisi lini depan telah diprioritaskan sejauh ini di musim panas ini. Jadi memang lini tengah dilihat memang ada keperluan di sana, namun demikian prioritas utama tetap ada di lini depan. Posisi atau pemain posisi atau pemain mana saja yang mereka telah lihat ya. Ruben Amorim ingin bersatu kembali dengan striker lamanya di Sporting CP, Victor Gyökeres. Meskipun Arsenal ya memiliki kemampuan untuk menawarkan berkompetisi di Liga Champions musim depan, dan mungkin terbukti lebih menarik bagi pemain berusia 27 tahun tersebut,
jika mengambil keputusan di Emirates. Namun saat ini Arsenal masih memprioritaskan ya pada pemain lain, yaitu adalah Benjamin Sesko dari Red Bull Leipzig. Manchester United melakukan kontak dengan Eintracht Frankfurt pekan lalu terkait dengan striker yang diminati, Ugo Ekitike, untuk menjajaki situasi kesepakatan, ya, potensi kesepakatan. Harga yang mereka minta sebesar 100 juta euro tentu saja berada di kisaran harga yang lebih tinggi di pasar penyerang tengah. Di luar perekrutan Cunha dan pengejaran Mbeumo, United diperkirakan perlu menjual pemain-pemain dari pinggiran skuad tim utama untuk menghasilkan dana sebelum melakukan penambahan skuadnya. Lalu pemain mana saja yang mungkin hengkang? Real Betis masih berharap untuk bisa mendapatkan Anthony secara permanen setelah setengah musim melakukan peminjaman yang sukses bersama mereka. Pembicaraan awal telah dilakukan antara kedua klub selama sepekan, tapi belum menghasilkan tawaran resmi apalagi mencapai kesepakatan. Lalu itu terkait dengan Anthony. Terkait dengan Andre Onana, perwakilan Andre Onana ini mengadakan pertemuan dengan manajemen orang-orang penting ya di Old Trafford pekan lalu, dan kiper Cameroon itu diperkirakan akan bertahan musim panas ini meskipun United masih dapat memasuki pasar untuk merekrut posisi kiper ya, tapi kiper cadangan yang bisa mendapatkan atau memberikan persaingan untuk Andre Onana. Jadi itu situasi terkait dengan Andre Onana, dan juga sudah gua sampaikan ya kan di video sebelumnya bahwa ya Andre Onana akan stay, tapi Manchester United lebih memiliki peluang untuk memperkuat sektor penjaga gawang ini di nomor 2 ya, artinya posisi dari Altay Bayindir. Itu pun juga tergantung keadaan dari Altay Bayindir. Inter Milan masih berminat pada Højlund yang lebih suka bertahan untuk memperjuangkan tempatnya di Old Trafford musim depan. Di antara pemain lain yang mungkin akan hengkang, Alejandro Garnacho kemungkinan akan meminta bayaran tertinggi, diikuti oleh Marcus Rashford. Manchester United kemungkinan tidak akan mendapatkan kembali uang yang mereka keluarkan ya untuk membeli Tyrell Malacia yang bergabung dengan kesepakatan senilai 17 euro 3 tahun yang lalu. Artinya Tyrell Malacia ini akan membuat Manchester United punya potensi mengalami kerugian di sisi PSR, tapi kalau seandainya seperti disebutkan di Athletic ya, bahwa Garnacho dan juga Marcus Rashford ini bisa lepas, ya mereka akan mendatangkan keuntungan yang besar dari sisi PSR, karena ya mereka akan dihitung 100% profit ya kan, karena statusnya sebagai pemain dari Akademi Manchester United. Yang menarik selain situasi Andre Onana dan juga Anthony ya, tapi juga Rasmus Højlund ini. Belum jelas menurut gua keadaan lini depan Manchester United striker yang diincar saat ini setelah mengamankan Matheus Cunha. Bryan Mbeumo ini kan yang sedang diproses, katakanlah seperti itu, dan pemain-pemain penyerang tengah tadi yang disebutkan seperti kayak Gyökeres, Ekitike masih di luar jangkauan menurut gue dengan berbagai keadaannya. Gyökeres misalnya jelas memprioritaskan Arsenal. Gue sudah berkata di video sebelumnya bahwa kalau dia memprioritaskan Arsenal ya berarti dia mungkin bukan untuk Manchester United, walaupun mungkin Ruben Amorim menginginkan dia sebelumnya. Lalu Ugo Ekitike menurut gue harganya jelas terlalu tinggi. Dan keadaan dari Rasmus Højlund ini menarik ya, bagaimana dia ternyata masih lebih memilih untuk bertahan di Manchester United dengan berusaha untuk memperjuangkan tempatnya di Old Trafford. Belum ada langkah yang konkret dari klub yang meminati Rasmus Højlund. Dikabarkan Inter Milan meminati, oke, tapi Inter Milan belum melakukan tawaran resmi. Dan kalau betul melakukan tawaran resmi pun juga harus dilihat ya apakah permanen ataukah pinjaman. Lalu bagaimana juga dengan angka-angkanya. Ini juga menarik menurut gue. Jadi seperti itu, memang ada keseimbangan yang harus dilakukan oleh Manchester United, karena
di bagian lain di artikel sini ya, di yang gue baca ini tidak akan gue artikan bagian terakhirnya, yaitu adalah lebih membahas terkait dengan kondisi PSR, lalu juga keseimbangan antara hutang transfer dan juga hutang jatuh tempo dalam waktu setahun ini. Jadi memang Manchester United ini harus mencari keseimbangan dari sisi keuangan yang sudah ada, artinya hutang itu ya, dan hutang-hutang juga yang akan jatuh di tahun ini pembayarannya, sehingga ya tidak hanya terkait dengan mendatangkan pemain juga, melepas pemain ini juga menjadi prioritas yang penting. Bahkan kalau melihat keadaan seperti ini, mungkin bagi sobat Football United ataupun fans Manchester United yang berharap bahwa oke, di bursa transfer musim panas kali ini Manchester United akan melakukan perombakan secara besar-besaran, menurut gue itu tidak mungkin terjadi, sangat tidak mungkin terjadi, karena kalau melihat keadaan saat ini sangat tidak realistis ya. Memang pembangunan kembali skuad itu penting, meningkatkan prestasi Manchester United musim depan tentu saja juga penting, tapi menjaga keseimbangan keuangan ini juga tidak kalah pentingnya dengan kondisi Manchester United saat ini. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.